Puber kedua, mitos atau fakta? Temukan jawabannya. Halo semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu. Di video kali ini, kita akan membahas topik yang menarik dan mungkin relate dengan kalian yang sudah memasuki usia 40-an, atau mungkin punya orang tua atau teman yang sedang mengalaminya. Pernah dengar istilah puber kedua? Biasanya istilah ini muncul untuk menggambarkan orang-orang usia 40 tahun ke atas, yang tiba-tiba mengalami perubahan perilaku yang drastis. Lebih perhatian pada penampilan, beli motor gede, atau bahkan jatuh cinta lagi. Seru ya? Tapi sebenarnya apa sih puber kedua ini? Apakah ini cuma mitos atau ada penjelasan ilmiahnya? Yuk kita bahas lebih dalam. Puber kedua di usia 40-an, mitos atau fakta? Oke, pertama-tama, penting untuk dipahami bahwa puber kedua bukanlah istilah medis formal. Ini istilah populer yang sering kita dengar di masyarakat. Nah, kalau dari sisi psikologi, fenomena ini sering dikaitkan dengan apa yang disebut midlife crisis, atau krisis paruh baya. Ini adalah masa di mana seseorang, biasanya di usia 40-an, mulai mempertanyakan kembali hidupnya. Apa yang sudah aku capai selama ini? Apakah ini jalan hidup yang benar-benar aku inginkan? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini mungkin muncul di benak mereka. Dan yang menarik, gejolak batin ini bisa memunculkan perilaku yang mirip seperti masa pubertas remaja loh. Nah, sekarang pertanyaannya, apa saja sih tanda-tanda seseorang sedang mengalami puber kedua? Oke, perlu diingat bahwa setiap individu itu unik ya. Gejala yang muncul bisa berbeda-beda, tapi ada beberapa tanda umum yang bisa kita kenali. Pada pria misalnya, mereka mungkin merasa jenuh dengan rutinitas. Pekerjaan yang dulu dijalani dengan semangat, sekarang terasa monoton. Atau tiba-tiba muncul keinginan untuk membeli barang-barang yang melambangkan kejantanan, seperti motor gede atau jam tangan mewah. Perubahan penampilan juga sering terjadi. Mereka jadi lebih memperhatikan gaya berpakaian, mungkin ingin terlihat lebih muda. Secara emosional, mereka juga bisa jadi lebih sensitif, mudah tersinggung, atau bahkan merasa tertarik pada pasangan yang lebih muda. Nah, kalau pada wanita, mereka mungkin merasa kurang percaya diri dengan perubahan fisik yang terjadi. Muncul kerutan di wajah, berat badan yang mungkin susah dikendalikan. Hal-hal seperti ini bisa memicu rasa insecure. Sekarang, kita coba bahas dari sisi ilmiah. Sebenarnya, apa sih yang menyebabkan puber kedua ini bisa terjadi? Ada beberapa faktor nih. Pertama, perubahan hormon. Seiring bertambahnya usia, produksi hormon-hormon penting dalam tubuh, seperti testosteron pada pria dan estrogen pada wanita, mulai menurun. Nah, penurunan hormon ini bisa memengaruhi banyak hal, mulai dari tingkat energi, mood, sampai gairah hidup. Jadi jangan heran kalau di usia 40-an, seseorang merasa energinya tidak seprima dulu, atau mudah merasa lelah dan kurang bersemangat. Kedua, evaluasi hidup. Usia 40-an sering dianggap sebagai titik balik dalam hidup. Di usia ini, seseorang biasanya sudah melewati banyak hal, mulai dari membangun karir, membina rumah tangga, sampai membesarkan anak. Nah, di momen inilah, mereka mulai merefleksikan kembali, apa yang sudah mereka capai selama ini. Apakah sudah sesuai dengan impian dan harapan mereka di masa muda? Apakah mereka merasa puas dengan kehidupan yang mereka jalani saat ini? Ketiga, perubahan peran. Anak-anak yang dulu masih kecil dan bergantung, sekarang sudah mulai beranjak dewasa dan mandiri. Pasangan mungkin disibukkan dengan pekerjaan dan aktivitasnya sendiri. Hal ini bisa menimbulkan perasaan sepi dan merasa tidak dibutuhkan pada individu yang memasuki usia paruh baya. Mereka berasingkan dan identitas diri yang selama ini melekat pada diri mereka. Pertanyaan selanjutnya, apakah puber kedua ini berbahaya? Jawabannya, tidak selalu. Puber kedua bisa menjadi fase yang positif jika disikapi dengan bijak. Ini adalah momen untuk refleksi diri, untuk mengevaluasi kembali nilai-nilai hidup, dan untuk menetapkan tujuan-tujuan baru yang lebih realistis dan membahagiakan. Banyak orang yang berhasil melewati fase ini dengan baik,
bahkan menjadi pribadi yang lebih matang, lebih bijaksana, dan lebih bahagia. Namun, puber kedua juga bisa menjadi fase yang destruktif jika tidak dikelola dengan baik. Keputusan-keputusan impulsif yang diambil tanpa pertimbangan matang, misalnya, bisa berakibat fatal. Misalnya, seseorang yang merasa bosan dengan pernikahannya bisa saja tergoda untuk melakukan perselingkuhan. Atau seseorang yang ingin membuktikan bahwa dirinya masih muda dan bergairah, bisa saja terjebak dalam pola hidup konsumtif. Berhutang demi memenuhi gaya hidup yang sebenarnya tidak sesuai dengan kemampuannya. Konflik rumah tangga juga sering terjadi akibat perubahan sikap dan perilaku yang dialami oleh seseorang yang sedang mengalami puber kedua. Nah, bagaimana cara mengelola puber kedua dengan bijak? Pertama, sadari dan terima bahwa kamu sedang berada di fase ini. Ingat, kamu tidak sendirian. Puber kedua adalah fase normal yang dialami oleh banyak orang. Menerima bahwa kamu sedang berada di fase ini adalah langkah awal yang penting untuk bisa melewatinya dengan baik. Kedua, komunikasi dengan pasangan atau orang terdekat. Jangan pendam perasaanmu sendiri. Bicarakan apa yang kamu rasakan dengan jujur dan terbuka. Dukungan dari orang-orang tercinta sangat kamu butuhkan untuk melewati fase ini. Ketiga, alihkan energi ke hal-hal positif. Mulailah hobi baru, olahraga secara teratur, atau bergabung dengan komunitas yang sesuai dengan minatmu. Menyibukkan diri dengan hal-hal positif bisa membantumu untuk menyalurkan energi dan menemukan makna baru dalam hidup. Keempat, rawat diri secara fisik dan mental. Pastikan kamu mengonsumsi makanan bergizi, tidur yang cukup, dan berolahraga secara teratur. Jangan ragu untuk berkonsultasi ke psikolog atau profesional kesehatan mental jika kamu merasa kesulitan mengelola emosi dan perilaku. Intinya, puber kedua bukanlah akhir dari segalanya. Justru, ini bisa menjadi awal yang baru untuk hidup yang lebih otentik dan bermakna. Yang penting bukanlah menolak atau menghindari perubahan, tapi mengelolanya dengan bijak. Ingat, kamu tidak sendiri. Banyak orang yang berhasil melewati fase ini dan menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi, tetap semangat dan jangan takut untuk menjalani fase ini dengan penuh kesadaran dan kebijaksanaan.